Nama saya Octavianus Rizky dari kelas 12G SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ekonomi tentang jurnal penyesuaian dengan neraca saldo. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Kali ini kita mendapatkan soal pada bagian neraca saldo per 30 Mei 2024. Dalam neraca saldo ini terdapat 6 akun, yakni akun kas, gedung, modal, pendapatan jasa, biaya air, dan prive. Kas ini senilai 200 juta dimasukkan ke debit, gedung senilai 60 juta dimasukkan ke debit, modal senilai 260 juta dimasukkan ke kredit, pendapatan jasa senilai 3.600.000 dimasukkan ke bagian kredit, biaya air senilai 1.800.000 dimasukkan ke debit, dan prive dimasukkan ke debit senilai 1.800.000, sehingga saldo dari debit dan kredit ini sama-sama bernilai Rp263.600.000. Yang berikut kita akan masuk ke bagian data penyesuaian. Yang pertama, pendapatan diterima tanggal 14 Mei 2024 untuk 1 bulan. Yang kedua, air dibayar tanggal 22 Mei 2024 untuk 1 bulan. Ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan jasa dibayar di muka dan pendapatan jasa. Begitu juga dengan air dibayar atau biaya air dengan air dibayar di muka. Yang pertama, kita mulai dari pendapatan jasa. Caranya yaitu dengan memasukkan tanggal pendapatan itu diterima, yakni tanggal 14 per bulan Mei, dengan batasannya pada tanggal 30 Mei, dan untuk selanjutnya untuk tanggal yang sama tapi untuk bulan depan. Sehingga di sini dimasukkan sebagai pendapatan jasa. Selanjutnya di bagian sini dimasukkan sebagai pendapatan diterima di muka. Berikut perhitungannya, yaitu yang pertama untuk pendapatan jasa, selisih dari tanggal 14 sampai tanggal 30, yakni 16 hari, dengan per 30 dikalikan dengan jumlah pendapatan jasanya, yakni 3.600.000. Setelah itu kita kalikan sehingga menghasilkan 1.920.000. Yang berikutnya untuk pendapatan diterima di mukanya, jarak dari selisih dari tanggal 30 ke tanggal 14, yakni 14 hari, sehingga 14 per 30 kali 3.600.000 sehingga menghasilkan 1.680.000 rupiah. Sehingga untuk pendapatan jasanya, yakni pendapatan pendapatan untuk saat ini 1.920.000 rupiah. Sedangkan untuk pendapatan diterima di muka, yakni pendapatan yang seharusnya diterima untuk bulan depan, senilai 1.680.000. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai air dibayar di muka. Sama halnya dengan untuk pencarian dari pendapatan tadi, untuk mencari air dibayar ini kita masukkan tanggal saat pembayaran air per bulan Mei dengan batasan tanggal 30 Mei, dengan tanggal yang sama tapi untuk bulan selanjutnya atau bulan setelah bulan Mei, sehingga ini dimasukkan sebagai biaya air dengan air dibayar di muka. Untuk perhitungannya tadi sama saja seperti bagian pendapatan tadi, selisih dari tanggal 22 ke tanggal 30, yakni 8 hari, sehingga 8 per 30 dikalikan dengan jumlah
biaya air yakni Rp1.800.000 sehingga menghasilkan Rp480.000 sehingga ini merupakan pembayaran air untuk bulan yang saat ini. Sedangkan untuk air dibayar di mukanya selisih dari tanggal 30 ke 22 yakni 22 hari per 30 dikalikan dengan biaya air yakni Rp1.800.000 sehingga menghasilkan Rp1.320.000 sehingga ini merupakan pembayaran untuk air di bulan depan. Sehingga untuk mencari jurnal penyesuaiannya dapat kita tulis sebagai jurnal penyesuaian per 30 Mei 2024. Yang pertama kita mencari akunnya. Ini akun pertama yakni pendapatan jasa. Setelah itu pendapatan diterima di muka. Yang kedua biaya air. Yang berikutnya air dibayar di muka. Berikut debit kredit. Sehingga kita memasukkan nilai pendapatan jasanya, yaitu kita mengambil nilai untuk pendapatan diterima di muka. Begitu pula dengan biaya air, kita mengambil nilai biaya air yang dibayar di muka tadi. Sehingga pendapatan jasanya itu senilai 1.680.000. Tetapi pada bagian jurnal penyesuaian ini, jika pendapatan jasa pada bagian neraca saldo tadi berada pada bagian kredit, sehingga pada bagian jurnal penyesuaian kita ubah menjadi pada bagian debit, sehingga nilai 1.680 tadi kita masukkan di debit, dan untuk pendapatan diterima di mukanya kita masukkan di bagian kredit. Begitu pula dengan biaya air, ambil nilai untuk air dibayar di mukanya tadi, sehingga biaya air tadi berada pada bagian debit pada neraca saldo, sehingga pada bagian jurnal penyesuaian kita masukkan dalam bagian kredit, sehingga 1.320 untuk biaya air kita masukkan pada bagian kredit, dan untuk air dibayar di mukanya kita masukkan di bagian debit. Dengan demikian untuk jurnal penyesuaiannya itu dapat kita lihat dengan jelas, yaitu pendapatan jasanya itu 1.680 di bagian debit, pendapatan diterima di muka 1.680 pada bagian kredit, untuk biaya air 1.320 pada bagian kredit, dan air dibayar pada bagian debit senilai 1.320. Berikutnya kita akan masuk pada bagian neraca lajur, di mana yang pertama kita memasukkan semua akun yang ada pada neraca saldo sebelumnya. Yang pertama itu akun kas, akun gedung, modal, pendapatan jasa, atau dapat kita tulis pendapatan saja, biaya air dengan price. Yang pertama kita masukkan neraca saldo. Pada bagian ini kita ubah menjadi depannya nilai debit dan belakangnya kredit. Kas tadi itu berjumlah 200 juta pada bagian debit, gedung 60 juta,
Sedangkan modal pada bagian kredit senilai 260 juta. Untuk pendapatan 3.600.000, untuk biaya air 1.800.000 pada bagian debit. Begitu pula dengan price pada bagian debit senilai 1.800.000, sehingga saldonya yaitu untuk debit dan kreditnya itu sama-sama senilai 263.600.000 rupiah. Berikutnya kita akan masuk pada bagian penyesuaian. Sama seperti bagian neraca saldo tadi, kita masukkan terlebih dahulu nilai debit dan kreditnya. Tetapi pada bagian ini nilai saldonya tidak perlu digunakan, sehingga tapi yang perlu ditambahkan pada bagian ini yaitu ambil nilai yang ada pada jurnal penyesuaian sebelumnya, sehingga kita tambahkan bagian ini yaitu pendapatan dibayar di muka dengan air dibayar di muka. Sehingga yang perlu ditulis pada bagian penyesuaian ini itu nilai-nilai yang terdapat pada bagian jurnal penyesuaian tadi. Kita menggunakan nilai yang ada pada jurnal penyesuaian, sehingga yang perlu ditulis pada bagian penyesuaian yakni di bagian pendapatan, sehingga ditulis pada bagian debit 1.680.000 sesuai dengan bagian jurnal penyesuaian. Yang berikut biaya air 1.320.000 rupiah. Setelah itu pendapatan dibayar di muka ditulis pada bagian kredit 1.680.000. Selanjutnya air dibayar di muka 1.320.000. Selanjutnya setelah menghitung nilai penyesuaian, kita akan masuk pada neraca saldo penyesuaian atau sering ditulis dengan NSP. Sama hal dengan penyesuaian dan neraca saldo, NSP ini ditulis juga dengan nilai debit dengan kredit. Pada bagian NSP ini kita itu bertugas untuk menjumlahkan nilai neraca saldo dengan nilai penyesuaian. Jika ada di bagian neraca saldo dengan penyesuaian maka dijumlahkan. Jika debit dengan debit maka bertambah, debit dengan kredit maka berkurang. Begitupun sebaliknya, sehingga nilai pada neraca saldo penyesuaian yaitu untuk kasnya 200 juta, gedungnya 60 juta, modalnya 260 juta. Untuk pendapatannya itu karena nilai di neraca saldonya terdapat pada bagian kredit, sedangkan pada penyesuaian terdapat pada bagian debit, maka karena lebih besar kredit, nilainya itu dikurang dan dimasukkan kepada bagian kredit, sehingga nilai dari pendapatan pada bagian neraca saldo penyesuaian yaitu 1.920.000 rupiah. Setelah itu biaya air, karena biaya air pada neraca saldo terdapat pada bagian debit, sedangkan pada penyesuaian terdapat pada bagian kredit, maka lebih besar debit sehingga dimasukkan pada debit pada neraca saldo penyesuaian dan dikurang dari nilai neraca saldo dengan penyesuaian, sehingga menghasilkan 480.000 ditulis pada bagian debit, sedangkan untuk price tetap 1.800.000. Begitu pula dengan pendapatan diterima di muka 1.680.000, dan air dibayar di mukanya itu tetap sama yaitu 1.320.000 dimasukkan pada bagian
debit. Yang berikutnya kita akan masuk pada bagian laba atau rugi. Pada bagian laba atau rugi ini, kita tetap menggunakan nilai debit dan kredit. Tetapi untuk bagian laba atau rugi ini, kita hanya perlu memasukkan nilai yang bersifat untuk saat ini, yaitu pendapatan dengan biaya air. Yaitu pendapatannya itu 1.920.000 dan biaya airnya itu 480, sehingga jumlahnya yaitu 480.000 dengan 1.920.000. Untuk mencapai nilai kredit, maka bagian debit itu minus 1.440.000 rupiah, sehingga dapat disebutkan laba karena lebih besar kredit. Setelah itu kita akan masuk pada bagian neraca akhir. Pada bagian neraca akhir ini kita tetap menggunakan nilai debit dan kredit. Debit, kredit. Pada bagian neraca akhir ini kita tidak perlu menambahkan nilai yang sudah ada pada bagian laba atau rugi, sehingga nilai yang tidak ada pada bagian laba atau rugi kita tulis pada bagian neraca akhir ini, sehingga untuk kasnya 200 juta, gedungnya 60 juta, modal 260 juta. Setelah itu price-nya 1.800.000. Untuk pendapatan dibayar di mukanya itu 1.680.000 ditulis pada bagian kredit tetap sama mulai dari depan, dan air dibayar di muka 1.320.000 rupiah ditulis pada bagian debit, sehingga jumlah dari neraca akhir ini bagian debit dan kredit atau dapat kita sebut sebagai saldo. Untuk bagian debitnya itu 263.120.000 rupiah, sedangkan untuk bagian kreditnya 261.680.000 rupiah. Sehingga untuk mencapai nilai pada debit, untuk bagian kredit minus 1.440.000 rupiah, sehingga ini rugi, sehingga pada bagian ini dapat dikatakan sebagai balance.